Ya baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman semua di video pemrograman mobile games ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah game sederhana yang mengimplementasikan aksi swipe touch gitu ya. Jadi beberapa serial video tutorial sebelumnya kita sudah mempelajari teknik swipe touch dan beberapa teknik touch lainnya seperti raycast dan lain sebagainya ya. Nah, kali ini saya akan mencoba ya karena ada yang komen bahwa sebenarnya implementasi dalam sebuah project sederhananya bagaimana sih gitu karena yang baru kita pelajari itu baru apa ya mengimplementasikan teknik dasar ya tapi implementasi dalam sebuah project sederhananya mungkin teman-teman perlu contoh yang lebih detail gitu ya. Nah sehingga dalam kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah contoh project sederhana yang mengimplementasikan aksi swipe dan nanti video-video berikutnya juga mungkin akan saya berikan contoh yang lain tentang implementasi aksi yang melibatkan raycast gitu ya. Nah baik, langsung saja ya teman-teman kita akan mencoba mengimplementasikan apa namanya membuat project sederhana yang mengimplementasikan aksi swipe. Dan nanti project yang akan kita buat adalah apa ya uh, lompat gawang gitu ya. Nanti yang lompat itu monster. Ya, jadi, karena memang saya sudah mempunyai aset monster gitu ya yang ada aksi melompatnya yang saya ambil dari Unity Play Store yang bisa saya peroleh secara free gitu ya dan ini cukup untuk membuat proyek sederhana yang akan kita coba buat bersama ya. Jadi seperti itu ya lompat gawang nama projectnya. Dan nanti si player itu ya yang kita kendalikan dia akan melompat berlari gitu ya. Ketika ada gawang dia harus melompat gitu ya. Setiap setiap gawang yang berhasil dilompat tanpa menyentuh akan mendapatkan koin atau skor dan sebaliknya setiap apa namanya gawang yang gagal dilompatin artinya menyentuh kakinya atau badannya ya maka dia akan mendapatkan pengurangan skor. Sesederhana itu ya proyeknya. Oke, langsung saja kita akan coba membuatnya ya teman-teman. Apa yang harus kita lakukan pertama kali tentunya adalah membuat apa ya scene baru aja ya kita buat scene baru new scene atau teman-teman bisa membuat project baru juga nggak masalah ya. Lalu saya simpan di sini. Save scene as. Kita simpan dengan nama uh, level 1 atau scene 1 ya. Scene 01. Nah, seperti itu. Seperti biasanya teman-teman kita membutuhkan sebuah platform. Karena karakter player yang akan kita mainkan itu harus ada di atas platform dong. Kayaknya nggak lucu kalau dia jalan-jalan di atas langit seperti ini gitu ya. Baik, kita langsung tambahkan saja platform yang dimaksud dari objek cube. Oh, sorry. Mana ya kamu ya? Ini deh. Oke. Nah, di sini kita beri nama platform floor. Floor. Seperti itu ya teman-teman floor. Lalu kita atur ukuran dari floor ini. Apa ya ukurannya? Ini sini aja deh. Ukurannya saya rasa 100 kali 100 mungkin cukup ya. Untuk awalnya kita buat 100 kali 100 ya. Nanti kalau nggak cukup ya kita bisa atur kembali atau kalau terlalu besar ya kita atur kembali nggak ada masalah ya. Oke, nah lalu agar visualisasinya tidak terlalu pucat seperti ini, kita akan coba tambahkan warna ya, basic color gitu ya, materials. Kita beri basic colornya apa ya teman-teman? Warna apa ya? Orange mungkin ya, orange. Oke, kita pilih warna orange yang kita inginkan.
coklat ya. Oke, coklat aja nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Dan sekarang saatnya kita mengimport karakter dari monster yang dimaksud. Ya, karakter dari monster yang dimaksud kita bisa import melalui assets, lalu import package, custom package. Nah, teman-teman nanti bisa saya kasih link ya, link di deskripsi untuk teman-teman bisa mengunduh si asetnya itu ya. Tapi di Play Store juga ada sebetulnya. Ya, teman-teman bisa unduh terserah deh mau teman-teman unduh dari Play Store ataupun langsung di link yang saya berikan gitu ya. Karena eh di mana ya saya mana letakkannya. Nah, ini teman-teman saya sudah temukan troll ya, kita pilih troll. Lalu kita import semuanya, kita cek dulu apakah semua ini kita perlukan atau tidak. Oke, troll kita ambil. Oke, setelah kita mendapatkan troll kita, lalu tentunya kita akan meletakkan troll ini di layar di scene kita ya. Nah, mari kita pilih troll yang dimaksud. Nah, itu ya bisa sudah terlihat. Oke, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini terlalu kecil ya. Oke, kita udah import trollnya. Lalu kita sesuaikan ukuran dari troll itu. Mungkin saya akan coba tambahkan satu buah cube untuk melihat orientasi dari ukuran troll tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat trollnya sangat kecil ya. Bahkan ini lebih kecil dari satu unit cube. Oke, saya akan tinggikan cube-nya. Ini bukan troll, ini Lilliput. Troll itu kan harusnya gede. Nah, ini kita. Ups. Nah, oke, sekarang kita sesuaikan ukuran dari si troll tersebut. Sekian gitu ya, ini berapa ini? 9 apa 8? Oke, kita buat 9 dan semuanya kita buat 9. 9 dan 9. Scale-nya ya. Nah, silakan teman-teman atur scale dari troll kita gitu ya. Nah, itu sekarang troll sudah cukup besar gitu ya. Nah, dan kita lihat di sini ya teman-teman, troll itu kalau nggak salah dia juga memiliki nama troll yang lain. Di dalam itu ada troll, ada troll. Teman-teman bisa lihat di situ ya di bagian hierarchy panel ada troll di dalamnya. Nah, untuk itu kita ubah namanya di sini adalah body troll, body troll seperti itu ya. Dan objek kubus ini adalah player. Oke. Lalu kita masukkan kita sesuaikan ukuran dari player agar menyelimuti badannya troll gitu ya. Karena kita akan jadikan dia sebagai collider. Oke, seperti ini. Dan mungkin kita bisa cukup nggak ya segitu? Saya rasa cukup ya. Ya tidak perlu terlalu besar ya. Oke, cukup seperti ini. Lalu kita masukkan body troll ke dalam player. Nah,
Kita bisa lihat kemanapun player sekarang kita gerakan, maka body troll akan ikut, dan juga seluruh child yang ada di dalam body troll. Nah, teman-teman, tentu kita tidak ingin melihat player ini ada box putih gitu ya. Kita bisa meng-uncheck apanya? Meng-uncheck dari mesh renderer nih, agar dia tidak terlihat. Tapi sebenarnya dia masih ada di sana. Oke. Nah, kita sudah selesaikan ini ya. Troll ya. Lalu saya ingin mengatur ukuran dari troll. Ini saya atur minus 90 dia agar lihat ke arah samping. Nanti kita akan membuat troll ini, dia akan terlihat dari arah samping gitu ya. Game object, lalu kita lihat align with, sorry. Main kamera, game object, align with view. Okay. Nah, apa yang terjadi jika kita atur kamera kita menjadi orthographic? Mungkin saya akan coba berpindah lagi, bukan ke orthographic, perspektif ya. Namun di sini saya coba akan lihat dari sisi mana, front mungkin. Front. Dari top ya. Top. Oke. Ini mungkin seperti ini. Kalau kita cek ortografiknya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan belum? Oke, jadi kameranya kita atur menjadi orthographic. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya, main kamera kita atur menjadi orthographic, dan teman-teman bisa menyesuaikan arah kameranya menjadi seperti ini ya. Kita cek dulu ketika dijalankan. Oke, seperti yang teman-teman lihat, apa yang terlihat di mobile phone saya ya, seperti apa yang terlihat juga di layar Unity gitu ya. Nah, sekarang langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah mencoba untuk menggerakkan si troll ini ya, dengan memanggil animasinya. Kita sebelumnya boleh cek ya teman-teman, di dalam body troll ini ada beberapa tipe animasi yang sudah disediakan. Teman-teman bisa lihat di situ ada idle, ada idle 1, idle 2, dan idle, hanya ada 2 idle ya. Ada walk, ada jump, ada run, ada attack, dan lain sebagainya. Ya. Cukup untuk apa yang akan kita buat dari games ini ya. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya cuma dua ya, mungkin hanya lari dan lompat. Lari itu ya ketika trollnya lari, nanti ada gawang yang dia dekati. Ketika gawang itu mendekat, trollnya harus apa namanya, lompat gitu ya. Oke, nah sekarang mari kita buat troll kita menjadi berlari. Bagaimana caranya? Coba kita lihat di animation di sini ya teman-teman. Defaultnya adalah idle ya, defaultnya adalah idle. Nah, oleh karena itu kita harus ubah defaultnya yaitu yang run. Kita coba ya cari yang run. Run itu di mana ya? Kita lihat di sini di bagian animationnya, kita lihat animasi run. Ini run ya, kita drag ke sana, lalu kita jalankan. Apakah troll kita sudah berlari? Nah, itu ya. Kita bisa melihat trollnya sudah berlari. Nah, kita perlu atur kecepatan larinya dan kecepatan animasinya agar tidak terlalu lama seperti ini. Kan masih ada kesan slow motion gitu ya. Masih ada kesan slow motion. Nah, oleh karena itu kita akan atur melalui script. Oke, ya. Jadi langkah berikutnya kita akan membuat sebuah script baru. Di sini script ya. Teman-teman bisa
tambahkan sebuah script baru ya teman-teman di folder script, klik kanan lalu C# script. Kita beri nama kita beri nama apa ya? Player controller gitu. Jadi player controller. Dan player controller ini akan kita letakkan tentunya di mana teman-teman? Kita coba letakkan di player ya. Kita coba letakkan di player. Oke, kita letakkan ke sana lalu kita buka. Kita buka scriptnya. Oke. Nah, kita sudah memiliki script player controller ini dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita ingin mengatur agar agar kecepatan animasinya dalam hal ini itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan karena tadi kita masih melihat gerakannya masih terlalu lambat gitu ya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan teman-teman adalah membuat sebuah variabel yang mereferensi ke komponen animasinya troll gitu ya. Selalu seperti itu. Jangan lupa membuat variabel kepada komponen ataupun game objek yang ingin kita akses melalui script kita. Berarti kita harus membuat referensi variabelnya. Oke, langsung saja private. Lalu di sini adalah animation animation. Lalu apa teman-teman di situ? Kita butuhkan adalah eh, namanya ya. Namanya misalkan troll anim seperti itu. Dan troll anim perlu kita inisialisasi ya. Troll anim tentu perlu kita inisialisasi. Kita lihat terlebih dahulu di sini. Di mana kan letak dari troll anim itu? Kalau kita lihat troll anim itu adanya bukan di player ya, tetapi adanya di body troll. Ya, sekali lagi troll anim adanya di body troll. Jadi di sini perlu kita lakukan referensi kepada body troll sehingga gimana perintahnya game object dot find body troll lalu get component bernama animation ya. Nah, untuk membuat inisialisasi sebuah nilai yang mereferensi dengan sebuah komponen itu banyak caranya ya. Ini salah satu cara saja, tapi banyak cara yang lain yang bisa teman-teman lakukan, misalkan menggunakan drag and drop pada variable public. Kalau teman-teman juga bisa menggunakan cara pada mencari melalui childnya gitu ya. Nah, ini yang lebih sifatnya lebih general, langsung mencari objeknya dan langsung mencari komponennya. Tapi sekali lagi teman-teman bisa melakukan dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah variabel troll anim yang mereferensi ke animation miliknya troll. Oke ya. Nah, lalu kita bisa lakukan sebuah pengecekan kondisi dan dari game kita ini hanya ada dua kemungkinan ya, troll itu ketika lompat atau ketika sedang berlari. Sehingga teman-teman kita perlu menambahkan sebuah variabel yang menjadi penanda dalam kondisi seperti apakah troll kita saat ini gitu ya. Private boolean is run private boolean is jump. Oke.
Nah, lalu kedua variabel ini kita inisialisasi is run ketika gamenya dimainkan itu dalam keadaan true ya, karena langsung dia berlari gitu ya ketika game dijalankan, lalu is jump dalam keadaan false. Di bagian void update kita pisahkan kondisi ini if is run equal to true and is jump equal to false ya. Jadi ini keadaan ketika berlari. Namun sebetulnya karena memang kita hanya memiliki dua state, kalau nggak lari di kemungkinan sedang dalam keadaan lompat gitu, sehingga sebetulnya sih nggak perlu seperti ini juga. Kita cukup membuat satu variabel is run tanpa mengabaikan is jump ya gitu ya. Karena kalau is run-nya bernilai false, pasti dia sedang jump atau kebalikannya. Tetapi game ini akan menjadi dengan pengaturan variabelnya cuma satu tadi ya, itu akan menimbulkan ketika kita ingin mengembangkan game ini lebih lanjut dan ada stage yang lainnya, tidak hanya sekedar lari dan lompat, itu nanti akan menjadi runyam ya. Jadi nggak ada salahnya kalau di saat ini saya uh, melakukan pengecekan kondisi dengan memeriksa keduanya, gitu ya. Nah, ini kebalikannya ya teman-teman. Oke, ini adalah isran sama dengan apa? Kebalikannya ya, false berarti. Dan isjamnya sama dengan true. Oke, nah ketika isran ya true, kita ingin atur tuh. Kita ingin atur animasi larinya agar tidak terlalu lambat seperti yang kita lihat tadi. Mari kita lihat dulu ya. Kita lihat sekarang. Troll kita larinya itu kayak slow motion gitu ya. Nah, ini kita akan percepat dengan perintah throw anim. Throw anim. Kalau nggak salah gini ya. Throw anim run the speed Nah, kita coba dua kali lipatnya ya, kecepatan dengan yang tadi berarti 2.0. Kita simpan, lalu kita coba jalankan apa yang terjadi teman-teman. Apakah kita bisa melihat lari yang lebih cepat? Nah, itu ya. Oke, dia larinya lebih cepat dengan yang tadi. Apakah seperti ini cukup? Atau terlalu cepat? Nah, teman-teman tinggal pikirkan sendiri deh ya. Kalau kurang cepat ya ditambahin nilainya. Kalau teman-teman merasa terlalu cepat ya silahkan dikurangi ya. Bebas deh. Tergantung dari preferensi teman-teman sendiri-sendiri. Sepertinya bagusan cepat tadi. Oke, saya membuat nilainya 1,8 F atau float. Nah, itu kita sudah mengatur kecepatan si troll berlari gitu ya. Nah, sekarang berikutnya adalah lompat. Nah, aksi lompatnya akan kita lakukan dengan menggunakan swipe ke atas. Nah, sekarang saatnya teman-teman membuka script swipe-nya ya. Script swipe-nya itu kan sudah pernah di apa? Diajarkan ya. Kita sudah pernah bahas tuh swipe swipe-nya. Nah, teman-teman tinggal menggunakan script tersebut. Ya, silakan teman-teman gunakan script tersebut. Saya langsung saja masukkan ke player script swipe scriptnya. Oke, namun teman-teman kita perlu lihat sekarang ya. Script swipe-nya itu ada yang perlu kita modifikasi enggak gitu ya. Kita lihat di sini. Vektor rigid body player. Nah, ini nih ya rigid body playernya adalah kita ganti
Kalau di sini kan kemarin pakainya apa ya, game object.find player ya. Kebetulan nama playernya sama juga ya. Nah, berarti nggak ada yang perlu kita ganti. Jadi cek di sini teman-teman, apakah sudah ada teman-teman variabel bernama player. Ini ya, player. Lalu player game object.find player game object rigid body. Kita ingin mengakses rigid body dari si player tersebut. Lalu kita akan lompatkan dia. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menambahkan rigid body pada player kita. Komponen fisik rigid body. Mari kita lihat sekarang apakah player kita bisa melompat. Belum ya, belum bisa karena kita tahu bahwa di sini memerlukan sebuah nilai yang harus kita isi ya. Minimal swap distance, minimal swap distance-nya berapa sih kemarin? Satu gitu ya. Dan maksimal swap time satu juga mungkin. Kita buat satu-satu semua deh. Atau swap time-nya lebih kecil ya, 0,5. Nah, kita coba. Nah, itu teman-teman bisa melihat ya sebenarnya sudah lompat itu ya. Cuma lompatnya terlalu terlalu apa namanya? Terlalu pendek. Nah, coba kita tambahkan nilai lompatnya, jump speed-nya bukan 200 tetapi coba 2000. Kita ganti 2000. Lalu kita coba. Uh, Kemana dia? Oke, oke 2000 ternyata terlalu mungkin kita bisa tambah atur di sini kita lihat aksi jamnya itu seperti apa sih yang kita buat. Nah, ini velocity, jump speed, rata-rata sudah ada ya. Oke, berarti kita mau nggak mau harus kurangi nilainya. Misalkan 700 mungkin kita coba ya 700. Simpan. Nah, itu dia udah bisa lompat, cuma lompatnya apa itu teman-teman? Oh, tenggelam lagi. Lompatnya adalah terlalu kencang masih ya. Coba kita buat 350 mungkin. Nah, ini tinggal diatur-atur aja ya teman-teman. Sampai teman-teman mendapatkan nilai yang sesuai. Oke, itu juga kurang. Nah, masa belum mendapatkan nilai yang sesuai ya. 400 mungkin. Nah, 400 kayaknya mungkin 450 deh. Nah, ya. Anggaplah 450 ya nilai yang saya inginkan. 450. Nah, ketika aksi melompat ini terjadi ya, kita ingin tentu memanggil animasi lompatnya juga, ya kan? Dan kebetulan karena script ini terletak pada script yang berbeda, ya, maka kita perlu melakukan sebuah pengaturan untuk bisa mengetahui apakah untuk bisa merubah nilainya gitu ya. Di sini kita pertambahkan sebuah metode agar dari script yang berbeda itu bisa merubah nilai isrun dan isjam ya. Berarti merubah itu menggunakan void ya. Void, void, um, set layer, set layer to jump. Oke, jangan lupa di sini buat public ya. Public.
set player to jump. Berarti di sini uh, this is jump sama dengan true, dan this is run sama dengan false. Nanti kita mencoba merubah state yang tadinya run menjadi jump, ya. Dan berikutnya kita pun perlu menambahkan set player to run. Ini adalah is. Kebalikan ya, is jump menjadi false, dan is run menjadi true. Oke, dan ini kayaknya nggak perlu pakai this ya. Sementara ini saya hapus dulu this-nya, karena toh kita hanya memiliki satu objek, jadi nggak ada masalah ya. Oke, nah sudah ya. Nah, kita akan membuat referensi player controller dari script ini pada script swipe. Nah, sehingga di sini teman-teman kita bisa tambahkan sebuah variabel yang mereferensi ke script player controller. Jadi di sini adalah private player controller. Sini player controller. Dan lalu kita inisialisasi player controller kita. Player controller adalah game object dot find. Gue di troll ya. Nah, kita lihat player controller kita tuh ada di mana. Oh, ada di objek yang sama ya. Ada di objek yang sama, karena ada di objek yang sama tentunya akan menjadi lebih mudah. Player control adalah get komponen. Seperti itu teman-teman. Player controller. Oke. Nah, dari sini ketika aksi melompat kita lakukan di sini ya, maka player controller dot set player to jump, seperti itu ya. Set player to jump. Nah, lalu di sini setelah kita bisa melakukan proses mengatur jump jadi true dan run jadi false, maka di sini kita membuat metode untuk jump ya, void do jump, void do jump. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Void do jump.
memanggil animasi jamnya, ya, memanggil animasi jamnya. Nah, berarti 2 jam kita panggil di sini. 2 jam. Ya. Nah, 2 jam ini berarti adalah oh, sebentar. Mungkin kita bisa langsung dari sini aja ya. Karena hanya 2, jadi nggak perlu banyak-banyak metode. Di sini adalah duran troll anim dot crossfade run, ya. Kalau ini adalah troll anim crossfade jam. Oke, nah ini tinggal kita tambahkan sebuah variabel private is enggak ya, if has jam if has jam sama dengan false. Oke, apa itu has jam nanti kita akan deklarasikan. Nah, kita deklarasikan variabel hash jam private role hash jam. Oke, hash jam ini kita inisialisasi dengan nilai false. Baik teman-teman. Oke, jadi maksud saya, kenapa kita memerlukan variabel hash jam? Karena kita ingin aksi melompat hanya dijalankan 1 kali saja, ya jangan berkali-kali. Ya, mari kita coba sekarang. Nah itu ya, saya ulangi ya, dia bisa melompat. Ini kan lari, itu ya. Nah dia udah melompat. Tapi lihat, ketika dia sampai di bawah juga masih menjalankan animasi melompat terus karena belum kita switch ke animasi larinya, ya. Oke, ini gamenya semakin kompleks. Ini baru pertama kali saya ingin mencoba membuat game sederhana seperti ini, jadi eh, mohon maaf apabila ternyata seiring video ini berjalan muncul variabel lagi dan lain sebagainya. Oke, kita lihat saja apakah game ini bisa kita selesaikan. Nah, sekarang teman-teman, setelah kita bisa apa namanya, mengimplementasikan aksi melompat, saya ulangi sekali lagi, trollnya bisa lari. Lalu ketika kita swipe ini ya, kita swipe. Mohon maaf ya, ini kenapa kenapa eh, foto atau video saya ini nggak saya matikan karena kadang-kadang saya membutuhkan kayak gini, untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa kita memerlukan device ya untuk melakukan uji coba. Nah, lalu saya swipe ke atas, gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat aksi melompatnya itu tidak segera berhenti. Padahal yang kita inginkan, ketika si troll sudah mendarat di platform, dia berubah lagi ke aksi lari, gitu kan ya, menjalankan animasi lari. Nah, itu bagaimana caranya mengimplementasikan hal itu? Tentu kita harus bisa mendeteksi kapan troll sudah mendarat. Ya. Kita harus bisa mendeteksi kapan troll itu mendarat. Nah, pendeteksian itu kita akan menggunakan on collision enter ya di sini. Void
on collision enter. Void on collision enter. Void on collision enter. Lalu di sini collision, lalu other. Oke, ya. On collision enter, collision other. Other itu adalah merujuk ke benda yang akan disentuh oleh si troll. Ya. Nah, kita akan mengecek apakah benda tersebut adalah ground atau bukan. Ya, sehingga di sini if other dot game object dot tag dot tag sama dengan tag di sini adalah ground. Nah, seperti itu kita lihat apakah saya salah atau tidak dalam mengimplementasikan. Ternyata salah ya teman-teman. Tuh, salah. Kayaknya sih bukan kayak gini. Sepertinya saya salah dalam. Sepertinya kayak seperti ini. Kita ganti ya. Ground. Nah, kita simpan. Nah, itu ya, salahnya udah hilang. Tinggal ketika sudah sampai ke ground, maka yang kita panggil adalah animasi lari. Animasi lari itu berarti set player to run. Ya, di sini. Set player to run. Seperti itu, teman-teman. Set player to run, lalu hash jamnya kita truekan. Sorry, di sini hash jam. Hash jam kita truekan. Lalu di sini hash jam kita false-kan kembali. Hash jam sama dengan false agar kita bisa membuat biar kita melompat kembali. Nah, sekarang tinggal kita atur tag ground-nya. Ya, maka kita harus eh membuat floor kita menjadi ground. Di sini untag yang menjadi add tag adalah tambahkan ground. Seperti itu ya. Artinya begini, ketika troll jatuh ke ground gitu ya, floor kita ya kita jadikan tagnya adalah ground, maka dia akan merubah modus animasinya yang sebelumnya animasinya adalah jump yang terus dijalankan tadi ya, kita ubah menjadi run ya. Mari kita coba ya, apakah berhasil atau tidak. Save, di save. Tuh ya, teman-teman bisa melihat trollnya masih dalam keadaan berlari. Lalu saya swipe ke atas, itu. Oh, ini belum ya, belum terdeteksi ground ya. Oke, kita cek lagi apa yang salah di sini. Oh, masih untag. Ini ya, masih untag, kita harus tag menjadi ground. Nah, kan kita coba lagi. Nah, ketika dia jatuh dia lari lagi. Seperti itu yang kita inginkan, persis dengan apa yang kita inginkan. Oke, teman-teman. Saya rasa game kita sudah mendekati apa yang kita inginkan. Intinya kita sekarang sudah berhasil mengimplementasikan modus lari dan lompat pada player kita yaitu troll ya. Berikutnya apa teman-teman yang akan kita kerjakan? Di awal saya sudah menyampaikan bahwa game yang akan kita buat adalah game lompat gawang. Yang mana gawangnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan gawang kita ya. Kita akan tambahkan gawang kita teman-teman. Oke. Gawangnya sederhana saja. Kita buatkan dari kubus.
Game object, 3D object cube. Nah, ini kita akan jadikan dia sebagai gawang. Kira-kira setinggi apa ya gawang itu teman-teman ingin kita buat agar dia bisa melompat gitu. Yang jelas kita atur terlebih dahulu dari ukuran gawang kita. Scale dari sisi Y-nya sepertinya kita perlu perkecil ini ya teman-teman. Sekian 0, berapa itu? 0,3 deh. 0,3 masih terlalu besar. 0,2 ya, dan pada sisi X-nya pun perlu kita ubah tentunya menjadi 0,2. Dan mungkin di sisi Z-nya malah bisa kita perpanjang menjadi 3. Ini gawang, ukuran gawangnya yang akan menjadikan tempat troll untuk melompat. Coba kita lihat ya, apakah troll bisa mampu melompat setinggi ini apa enggak ya. Kita lihat kemampuan lompatnya itu setinggi itu apa enggak. Wih, tinggi ya. Oke, cukup ya. Oke. Berarti gawangnya bisa kita tinggiin lagi dong. Nah, saya rasa cukup itu. Prinsipnya nanti kita bisa atur-atur kembali ya teman-teman apabila terlalu tinggi ataupun seperti apa gitu ya. Ini kita Y-nya mungkin 2,2, 2,2. Nah, itu 2,2. Nah, lalu kita bisa set up. Ini adalah eh kita beri nama apa di sini ya? Batang gitu, batang gawang atau apa ya namanya? Eh Body gawang. Nah, body gawang. Nah, kita perlu membuat kaki gawangnya. Kita perlu membuat kaki gawang, kita duplicate saja, lalu kita bisa atur rotasi di sumbu X, teman-teman. Seperti itu ya. Kita rotasikan 90 ya. Nah, ini bisa kita kecilkan ukurannya. Yang tadinya 3 mungkin kita bisa buat 2 mungkin ya. Nah, lalu kita atur agar dia tepat ada di atas ground. Oke, dan sepertinya 2 ini terlalu besar. 1, berapa ini ya? 1,7 mungkin. Kita lihat apakah kita mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Oke. Nah, ini ya, 1,7. Ini kaki gawang. Kaki gawang. Kita duplicate kaki gawangnya. Seperti ini. Oke. Nah, lalu apa lagi yang perlu kita lakukan, teman-teman? Nah, kita akan membungkus kaki gawang ini dalam gawang. Ini kita duplicate, lalu kita beri nama gawang. Nah, bentuk gawangnya gimana? Tentu kita bisa atur Z-nya sesuai Z ini ya, Z em, Y-nya ya. Y-nya mungkin 2. Nah, ini ya. Oke. Sekian. Oh, terlalu banyak. Berarti 1,8.
ya 1,7 mungkin ya, 1,7, entahlah, 1,8. Oke, 1,8. Akhirnya saya menemukan nilai yang pas yaitu 1,8. Oke. Nah, ini gawangnya teman-teman. Kita masukkan semuanya ke dalam gawang. Hup. Nah, seperti itu. Jangan lupa gawang ini kita beri rigid body. Komponen fisik rigid body. Dan untuk gawang kita tidak perlu terlihat mesh renderernya. Nah, coba kita jalankan. Gawangnya kita tinggikan gini, lalu kita lihat. Nah, itu ya, ada di posisi sekian ini, kita copy aja. Nah, kita lihat apa yang terjadi, teman-teman. Nah, itu ya. Coba kalau kita lompat, kira-kira Tro bisa ngelompatin gawang ini nggak? Oh, bisa ya, dia lompatnya tinggi. Oke. Trollnya jatuh karena dia nyentuh gawang. Ya, nggak apa-apa ya, itu nanti bisa kita perbaiki. Atau kita perbaiki sekarang saja, teman-teman. Di bagian rigid body sini teman-teman, kita memiliki constraint dan kita tidak ingin troll kita bisa berubah rotasinya. Tadi berubah rotasinya itu kita freeze ya. Kita hanya ingin troll itu nggak ngapa-ngapain kan, rotasinya tetap konstan di sana. Dan untuk gawang pun, ini gawang ya. Oh, gawang berotasi nggak ya gawang? Saya rasa gawang itu biarkan saja deh. Biarkan dia bisa berotasi. Justru player di sini yang saya tidak ingin dia berotasi. Freeze rotation. Nah, kita lihat. Sekarang dia tidak mungkin jatuh ya, karena sudah kita freeze. Nanti gini teman-teman, nanti yang kita inginkan gawang ini ya, dia akan muncul, nah seperti itu. Gitu ya, jadi atau kita mainkan deh. Sini ya. Kita mainkan, misalkan trollnya jalan, gawangnya gini mendekat. Jadi seolah-olah yang lari itu troll adalah gawangnya. Jadi gawangnya kita dekatkan. Ketika gawangnya sudah semakin dekat, trollnya ini harus lompat. Jadi kayak gini nanti. Up. Nah, kayak gitu. Kalau dia berhasil, kalau dia berhasil ya berarti dia berhasil gitu ya. Misalkan, ya nah gitu berhasil ya. Tetapi kalau misalkan eh, gagal, nanti gawangnya jatuh gitu ya. Misalkan yang gagal tuh kayak gimana sih? Yang gagal ya, yang gagal itu kalau kayak gini nih. Lompat, lompat gitu, nyangkut. Nah, kayak gitu tuh gagal tuh ya. Gawangnya jatuh. Nah, itu yang akan kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat agar gawang itu bisa datang berkali-kali gitu ya. Datangnya secara konstan berkali-kali. Oke, itu mudah, kita bisa lakukan. Hmm, nah, sebelumnya kita akan membuat sebuah apa namanya? eh tempat di mana gawang itu muncul dan tempat di mana gawang itu harus kita destroy. Ya. Gawangnya kan ketika sudah tidak terpakai, tidak terlihat di kamera, kita ingin destroy dong. Karena sudah tidak terpakai dan takutnya kalau semakin banyak nanti membebani memori gitu ya. Sehingga harus kita destroy. Nah, di sini jadi kita duplicate nih gawangnya. Ya teman-teman, kita jadikan sebagai atau tidak perlu dari sini deh. Ya. Ini kita delete, kita buat objek baru saja ya. Yang teman-teman kita buat objek baru di sini 3D object pakai cube. Nah, kita beri nama di sini adalah objeknya adalah destroy, bukan destroy ya, gawang ya, gawang detection. Artinya kalau ada gawang yang melewati dia, gitu ya, di tempat yang tidak terlihat seperti ini, gitu ya, artinya gawang itu udah selesai kerjaannya dan harus kita destroy gitu ya. Kita akan
scale dia 4 gitu mungkin, 2,5 ya, hmm, dan kita perpanjang ukurannya di sini. Mungkin 30 ya. Ups, salah. Setnya ya, maaf. Nah, seperti itu. Artinya nanti ketika gawang sudah menyentuh ini, kita akan destroy. Jadi kita akan manfaatkan sebagai sensor objek ini. Sehingga kita tambahkan is trigger. Oke, seperti itu. Itu adalah tempat dimana kita akan mendestroy gawang kita gitu. Dan gawang ini warnanya emang mau putih gitu ya teman-teman. Ya, kurang kurang jelas ya melihatnya kalau putih, sehingga kita ganti dengan warna yang lain. Misalkan warna apa teman-teman? Warna hitam atau gawang, nah, warna gawang gitu ya. Entah warnanya jadi apa gitu. Kita masukin aja sih 1, 2, 3. Kita atur warnanya seperti apa yang kita inginkan. Merah boleh atau hitam jadi hitam kayaknya gimana? Atau biru ya? Nah, biru aja deh. Oke ya, warnanya biru. Nah, gawangnya warnanya biru, guys. Ya, gawang apa ini warnanya biru? Oke, sekarang kita akan membuat di sini. Kita duplicate lagi, duplicate, dan yang ini adalah posisi gawang itu muncul. Berarti gawang spawn, gawang spawn. Nah, gawang spawn ini nggak perlu ada dalamannya. Oke, kita mundurkan. Ini mungkin ada baiknya saya tampilkan saja mesh renderernya agar kita mudah mengontrol. Di sini ya, dia gawang akan muncul di sini teman-teman ya. Gawang akan muncul di sini, box collider-nya kita nonaktifkan, dan rigid body-nya pun kita remove. Oke, dan gawang kita jadikan sebagai prefab karena gawang ini tidak akan muncul sekarang. Gawang akan kita panggil menggunakan timer dan dia akan muncul nantinya ya. Oke, kita jadikan prefab, kita buat sebuah folder prefabs. Kalau kita drag gawang kita ke prefab, nah seperti itu, lalu gawangnya kita hapus. Oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki gawang pada folder atau project aset kita sebagai prefab. Berikutnya kita akan dengan mudah memanggil gawang tersebut melalui script tentunya. Oke, kita kembali lagi ke script kita ya teman-teman. Kita kembali ke script kita. Player controller tentunya di sini ya. Nah, saya akan membuat script baru ya. Lebih baik kita membuat script baru saja ya. Si subscript di sini adalah game manager. Game manager. Nah, game manager kita attach pada main kamera. Oke. Lalu kita jalankan game manager kita. Nah, ini game manager ya. Nah, kita akan mengimplementasikan kemunculan gawang tersebut, teman-teman, dan segala macam lainnya ya. Baik, kita deklarasikan beberapa variabel yang kita butuhkan karena game ini juga melibatkan score. Mari kita tambahkan variabel pertama kita, private score.
integer deh gitu ya. Skor, lalu apalagi teman-teman, kita membutuhkan tempat untuk munculnya si gawang tadi ya. Berarti mungkin kita buat public aja deh ya, biar cepat. Public transform, public transform gawang position gitu ya. Lalu apalagi teman-teman, prefabnya ya, berarti public transform atau game object prefab gawang itu jadi. Oke. Lalu timing. Kita ingin gawang itu muncul berdasarkan timer yang kita atur ya. Dan timer tersebut mungkin kadang-kadang gawangnya muncul lebih cepat atau kadang-kadang muncul lebih lambat gitu, sehingga kita perlu membuat pengaturan random timer gitu ya, jadi agar tidak terlalu boring gitu ya, setiap 1 detik muncul itu kan terlalu bisa ditebak ya. Kita membuat eh, sedikit permainan ini tidak mudah ditebak, artinya gawangnya kadang-kadang muncul 1 detik sekali atau setengah detik sekali atau 2 detik sekali mungkin dalam kondisi yang lama gitu ya, sehingga ada sisi yang tidak bisa ditebak gitu ya. Nah, kita akan mengatur sebuah bilangan random. Di sini private counter, sorry salah, float dulu ya. Tipe datanya adalah counter. Lalu private float. Di sini max, maksimum waktu terlama ya, maksimum apa nih? Maksimum spawn time ya, spawn time. Jadi kalau ada minimumnya, paling cepatnya. Private float min spawn time. Oke, nah kita tentukan teman-teman berapa maksimal, berapa minimalnya. Ini nanti kita bisa ubah ya. Kita bisa ubah nilai-nilai tersebut kalau belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan paling lama adalah 3 detik. Kalau lama nggak ya? 1, 2, 3. Oke, 3 detik ya. Lalu min spawn time, paling cepat setengah detik dia udah muncul gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini perlu dilakukannya pengaturan bilangan random ya. Jadi untuk spawn time-nya private float spawn time-nya spawn time. Nah, spawn time ini akan kita atur melalui bilangan random. Spawn time sama dengan random random.range random.range minimum spawn time minimum spawn time, maximum spawn time ya. Jadi dia akan mendapatkan bilangan random dari nilai minimum dan maksimum yang kita atur tadi. Kita cek ada error nggak ya? Oke. Nah, lalu di sini teman-teman lakukan counternya. If counter counter ini perlu kita inisialisasi dulu ya. Counter sama dengan 0 f.
if counter lebih kecil dari spawn time, maka yang kita lakukan adalah counter kita tambahkan dengan counter sama dengan counter kita tambahkan dengan time dot time. Time dot delta time. Ya. Oke, suatu saat nanti kan nilai counternya akan sama ya. Ketika nilainya sama, maka counter kita set lagi ke 0 nantinya. Nah, di sini adalah kita munculkan instantiate gitu ya. Instantiate. Apa yang kita instantiate-kan adalah gawang. Gawang pada posisi ini ya, pada posisi gawang position dot transform dot position dan gawang position dot transform dot rotation. Oke, setelah kita munculkan counter, kita set menjadi nilainya 0 dan kita random ulang. Oke, sekarang kita coba apakah kita berhasil memunculkan gawang kita. Oke, itu ada error ya teman-teman. Kenapa errornya? Karena kita belum attach benda-benda yang kita butuhkan di script uh, game manager kita. Jadi gawang position ini perlu kita masukkan di sini gawang spawn. Lalu gawangnya sendiri itu ini. Nah, kita coba ya. Nah, itu yang muncul ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gawangnya udah muncul ya teman-teman. Hanya saja mungkin dia bertumpuk karena dia nggak jalan. Sebenarnya gawangnya udah muncul, tinggal kita tambahkan script untuk membuat ketika gawangnya muncul dia jalan ke arah depan gitu ya. Oke, ke arah mana nih jalannya? Ke arah X berarti ya, ke arah X positif. Nah, sekarang kita tambahkan animasi untuk menjalankan gawang tersebut. Gawang controller. Oke, script gawang controller kita letakkan pada objek prefab gawang tentunya. Gawang controller. Baik, teman-teman, ini akan menjadi sangat mudah ya mengimplementasikan pergerakan dari gawang. Kita tinggal tentukan saja variabel kecepatan dari gawang tersebut terlebih dahulu, private float gawang speed. Lalu di sini gawang speed sama dengan berapa? 20 misal ya. Atau berapa ya? 5 mungkin. Lalu kita tambahkan perintah transform.translate. Gawang speed kita kalikan dengan time.delta time 0, 0.
Oke, mari kita lihat apakah sekarang gawang kita sudah bisa bergerak atau belum. Nanti ya, gawangnya sudah bergerak. Ya, terlalu cepat. Misalkan kita buat tiga, kita lakukan itu ya. Loncat, ya gagal. Loncat. Uh, terlalu cepat ini gawangnya munculnya. Oh my god. Nah ini ternyata teman-teman gawangnya terlalu cepat munculnya. Kita harus atur ya di sini. Game manager ternyata ini terlalu cepat. Kita buat satu aja atau satu setengah ya. Mari kita simpan. Lalu kita jalankan lagi. Lompat. Nah, lompat. Yep. Oke, game kita lumayan nih. Gagal tadi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sudah membuat hampir keseluruhan gameplay. Mungkin ini akan saya atur menjadi 5 gitu ya agar tidak terlalu dekat juga. Nah, kita sudah bisa membuat keseluruhan, bukan seluruhan ya. Jadi yang belum adalah scoring dan mendestroynya juga belum, scoring juga belum. Nah, itu nanti mungkin akan kita lanjutkan pada serial tutorial berikutnya karena sudah mulai agak terlalu panjang, hampir sejam lebih mungkin ya. Oke, video ini akan saya cut sampai di sini ya. Ini akan menjadi part yang pertama dalam membuat game lompat gawang, monster lompat gawang gitu ya. Nanti pada serial berikutnya kita akan lanjutkan untuk mengimplementasikan scoring. Oke, sampai berjumpa kembali di serial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.